Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang suhu. Apa sih itu suhu? Suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Jika benda yang panas memiliki suhu yang lebih tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Semakin rendah angka suhu, maka semakin dingin benda tersebut. Begitu juga sebaliknya. Suhu memiliki satuan skala. Skala suhu adalah ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya suatu suhu. Berikut beberapa satuan skala suhu. Yang pertama yaitu Celsius. Satuan suhu di Indonesia dinyatakan dalam Celsius. Alat ukurnya yaitu termometer. Yang kedua yaitu Kelvin. Kelvin adalah satuan internasional untuk suhu. Tahukah kamu bahwa selain Celsius dan Kelvin, beberapa skala suhu yang sering dipakai adalah Reaumur. Yang terakhir yaitu Fahrenheit. Fahrenheit juga sering digunakan dalam skala suhu. Fahrenheit dimulai dari angka 32 sebagai batas air membeku. Skala Fahrenheit sering digunakan di Eropa. Selanjutnya yaitu kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya kasus sendok dan kopi panas. Ada sesuatu yang mengalir dari benda bersuhu tinggi. Sendok adalah benda yang bersuhu rendah, sedangkan kopi panas adalah benda yang bersuhu tinggi. Pengaruh kalor yang pertama, kalor mengubah suhu benda. Ketika air dingin dicampurkan dengan air panas, maka terjadilah suhu baru, yaitu air menjadi hangat. Kedua, kalor mengubah wujud benda. Contohnya dari padat ke cair, yaitu es batu. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada tiga. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan partikel pada benda tersebut. Contohnya ketika kita sedang menghidupkan lilin dan kita membakar sendok di atasnya. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama konduktor. Konduktor adalah penghantar panas yang baik, contohnya besi, aluminium, baja, logam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah penghantar panas yang tidak baik, contohnya plastik, kayu, dan kertas. Perpindahan kalor yang kedua adalah dengan cara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat atau partikel. Contohnya ketika kita sedang memasak air. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa zat perantara. Contohnya sinar matahari ke bumi. Pengaruh kalor. Termos mampu mencegah kalor berpindah dari cairan yang disimpan, sehingga panas dari cairan bisa tetap terjaga. Pengaruh kalor yang kedua yaitu api unggun. Api unggun digunakan untuk menghangatkan tubuh dan kadang dimanfaatkan untuk memasak serta mengusir hewan liar. Itulah penjelasan suhu dan kalor. Suhu dan kalor juga sering terjadi kesalahan konsep loh. Ini beberapa kesalahan konsep suhu dan kalor. Miskonsepsi yang pertama yaitu suhu dan kalor merupakan hal yang sama karena keduanya berhubungan dengan panas. Jawabannya salah atau kurang tepat, karena kalor itu merupakan transfer energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu dan kalor merupakan hal yang berbeda, namun keduanya sangat berkaitan. Statement yang kedua yaitu menyatakan bahwa kalor merupakan suatu zat yang berpindah karena spontan dari satu benda ke benda lain. Jawabannya salah atau kurang tepat, karena pertama, kalor bukanlah suatu zat melainkan transfer energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu antar kedua benda atau lebih. Alasan yang kedua yaitu suatu hal yang keliru jika kita menganggap kalor dapat berpindah secara spontan dari suatu benda ke benda lain, karena benda tidak dapat menyimpan atau memiliki kalor. Jadi, kalor bukanlah sesuatu yang dapat disimpan dan ditampung oleh suatu benda. Baik, langsung saja kita ke praktikum sederhana tentang suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Untuk praktikum yang pertama, kita memerlukan 3 bahan. Yang pertama, 1 cup yang berisi air. Yang satunya lagi, cup yang kosong dan lilin.
Untuk percobaan yang pertama, kita bakar cup yang berisi air. Untuk yang kedua, kita bakar cup yang kosong. Untuk percobaan yang pertama, cup berisi air. Cup itu tidak akan meleleh karena adanya perantara air. Kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan cup diteruskan ke air. Gelas tidak akan meleleh karena yang ditimbulkan justru air yang menjadi panas. Sedangkan cup yang tidak berisi air akan cepat meleleh karena tidak ada zat perantara di antara cup dan lilin. Untuk praktikum yang kedua, kita memerlukan 5 bahan. Pertama, pewarna makanan. Kedua, lilin. Ketiga, gelas kaca. Keempat, piring kecil. Kelima, air. Untuk langkah yang pertama, kita menyiapkan lilin dan piring kaca, lalu mencampurkan pewarna makanan ke dalam air dan menutupnya menggunakan gelas kaca. Setelah ditutup, maka lilin akan mati dan air pun naik. Mengapa demikian? Karena sumber panas ada 2. Yang pertama, bahan bakar dan oksigen. Air naik karena tekanan udara di dalam gelas lebih kecil daripada di luar gelas. Terjadilah sifat kevakuman di dalam gelas tersebut yang menarik air masuk ke dalam. Api perlu 2 hal untuk terus menyala, yaitu bahan bakar dan oksigen. Namun, ketika lilin ditutup gelas, maka oksigen di dalam gelas akan habis sehingga apinya padam. Untuk praktikum yang ketiga, kita memerlukan 3 bahan. Yang pertama, lilin. Kedua, sendok. Ketiga, korek api. Pada percobaan yang ketiga ini, sendok dipanaskan di atas lilin. Sendok akan terasa panas jika dipegang karena terjadi proses perpindahan kalor secara konduksi, di mana kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Baiklah, itu saja pemaparan materi dan praktikum sederhana dari kami. Terima kasih.